One words can change our life. Ya, kita tidak pernah tahu kapan sebuah kata bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik dan menjadi sebuah opportunity. Atau malah sebaliknya, bisa menjadi bumerang dan malah menjatuhkan kita. Minggu ini di Kepiting, kepingan berita penting bersama gue Willy Dan gue Yoyo yang akan mengupas mengenai One Words Can Change Our Life, sebuah realitas sosial mengenai mental health. So keep listen to us and start open your mind. Siap, kalau begitu langsung saja masuk ke News Flash. Artis papan atas Korea Selatan, Choi Jin-ri atau yang biasa dikenal dengan Sulli, meninggal dunia pada 14 Oktober 2019 yang lalu. Ia ditemukan tak bernyawa di kediamannya di daerah Seongnam, Korea Selatan. Kematian Sulli diakibatkan karena depresi berat yang membuat ia mengakhiri hidupnya. Beban ini didapatkan karena adanya komentar jahat yang berlebih dari media sosial kepada dirinya. Tak hanya itu saja, namun ada beberapa artis Korea yang juga turut depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, seperti Jong Hyun Shin atau SHINee, Jang Ja-hyun. Mereka mengakhiri hidupnya karena tekanan yang mereka terima selama berkarir. Wow, ceritanya ternyata ini ya, bukan main-main gitu ya. Iya, memang bukan suatu hal yang kayak bisa dianggap kayak berat banget gitu. Sebenarnya itu bisa dipilih di kehidupan sehari-hari kita juga. Bener banget, apalagi kalau sekarang udah banyak nih kita main gadget. Lewat gadget aja banyak banget komentar-komentar yang bisa bikin mental kita juga jadi down. Ibaratnya kayak misalnya lo kebiasaan buka story di Instagram atau misalnya Twitter apapun itu, bisa kayak entah lo bisa nemu sesuatu yang positif, tapi lo bisa ternyata lo bisa nemu kata-kata yang sensitif yang bikin lo juga jadi down gitu, relate gitu sama diri lo. Dan kemarin ada datanya nggak sih, Will? Bener banget, terima kodenya Yohana ya, berarti pas. Oke. Dan menurut WHO, Yohana, World Health Organization, sekitar 450 juta orang di dunia itu sebenarnya punya mental illness. 450 juta 450 juta ya, jadi luar biasa, 2 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia itu punya penyakit atau bisa dibilang punya mental illness gitu ya. Dan hari ini merupakan hari yang spesial karena hari ini ada apa, Yohana? Ada guest star kita tentunya ya. Iya, di samping kita, karena tadi mereka diam, mereka menunggu kode kita. Langsung kita nggak ada pati, Yohana. Juga kita perkenalkan Yohana di siapa? Ada Karana, salah satu mahasiswa yang pernah mengalami mental illness. Betul, Karana? Bukan mental illness ya, intinya masalah mental. Masalah Oh mental. iya, oke kalau begitu tepuk tangan untuk Karana. Boleh konten di belakang, konten tepuk tangan ya. Kami sebuah video yang mana konten tepuk tangan. Ya, oke, terima kasih karena kita di sini mahal ya. Sayang kalau kita tepuk tangan juga gitu ya. Dan di sebelah William tuh ada siapa sih? Di sini ada, iya, tak lain bukan seorang dokter, ya lebih tepatnya psikiater yang bernama Dr. Laila, bisa Kak Laila, biar lebih akrab ya, lebih dekat. Beliau pernah bekerja di mana dan bekerja di mana saat ini, Yohana? Bekerja di banyak. Oh banyak. Banyak. Di mana, Yohana? Di boleh Rumah sebut? Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, terus Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dan Siloam Sentosa Bekasi Timur juga nih. Oh, Wow. oke. Ya, jadi Kak Laila ini turut juga concern terhadap tentang mental itu ya, Yohana ya. Oke, seperti itulah Yohana. Dan memang kita juga sudah menunggu ada sebuah kode-kode Iya, dan dari gue ibu ya. lihat-lihat nih Okta udah siap-siap nih, udah Iya, siap-siap. Okta siap-siap. Kayak Iya, tadi dia mau ngomong sama siap-siap. kita, mau ngomong apa kayaknya Iya, Okta ya? gitu. Saya lihat ya. Oh, katanya lanjut aja. Lanjut aja. Katanya lanjut Siap, aja. lagi Oke. sibuk masak. Oke, kalau begitu tidak apa-apa ya. Makanannya mungkin belum matang ya. Semurnya Iya siap-siap. dong. Okta lagi memasak. Oke, lanjut aja Okta. Okta. Yohana silakan. Iya betul. Dan sekarang kita mau main games aja kali ya, Will ya? Iya, biar seru. Ya, jadi kakak-kakak nanti aku akan membacakan sebuah pernyataan. Kakak-kakak bisa memilih nih mana yang kayak gue banget. Dan Kak Laila mungkin bisa menanggapinya dari segi spesialis psikiater gitu ya. Oke. Kita coba. Langsung Kita kita coba. Emang semua hal mesti dicoba dulu ya Hana. Kalau nggak dicoba nggak tahu gimana rasanya. Siap. Siap. Oke, kita mulai ya. Oke. Ronde 1. William juga ikutan ya. Boleh. Siap. Ayo Kapten. Lebih pilih mana? Dikomentarin orang secara live tapi komentarnya jahat-jahat atau dibercandain orang dengan maksud tertentu lewat media sosial? 1, 2, 3. Jawab apa? Ini siapa dulu nih yang jawab nih? Jawab aja. Jawab aja. Kalau aku sih kayak komentarin secara langsung ya, jadi aku bisa ngasih feedback langsung ke dia gitu loh. Kalau misalnya lewat media sosial kan kayaknya kayak kurang asik gitu ya. Kalau misalnya secara langsung kan kita Serem ya. Kurang asik ya.
prefer yang pertama sih, karena aku punya tabiat kayak ya udah kalau punya masalah sama gue, lu punya sesuatu sama gue, mau langsung gitu. Dibanding kayak lu tiba-tiba bercanda juga satir-satir gitu ya, kayak majalah-majalah gitu-gitu kayak satir banget mulutnya, aduh nyes banget karena jadi entah ngerasa kayak takutnya kalau kita baper dibilang lu sensitif banget sih, nggak ngerti, padahal kan itu buat lu bukan buat lu gitu, tapi orang mama omongannya kayak kena buat kita banget. Jadi yang pertama. Kalau menurut Kak Laila sendiri lebih baik yang mana? Kalau lebih baiknya sih sebetulnya tergantung orang yang menerimanya ya. Kalau saya pribadi lebih suka yang tadi yang pertama, yang langsung. Tapi kan memang ada beberapa orang nih yang mungkin juga mempunyai karakter nggak bisa dikonfrontasi gitu, mungkin memang dengan cara yang lain gitu ya. Kan lebih baper dengan dikonfrontasi langsung seperti itu dibanding dengan Oke kalau gitu. Dan kayaknya bener sih, tapi karena apa sih? Kok ini bingung ngomong apa ya? Ini agak ngeblank. Tapi yang pasti pada intinya lebih enak to the point langsung gitu. Karena menurut aku mereka itu bisa berubah kita juga. Jadi yang positif belum masuk ngambil kita gitu. Mungkin cara kita hadapin aja. Mungkin cara bahasanya juga harus diperhatikan. Oh jadi ini gue narasumbernya. Ganti ya, nah ini dari narasumber 2 orang di sini Yohana. Jangan nambah jadi 3 ya. Nanti beda nanti. Lanjut aja yang kedua. Lebih lanjut. sering mana main medsos buat naikin mood atau pas lagi main medsos malah makin turun moodnya? 1, 2, 3. Yang kedua. Kalau Rana yang mana? Kayaknya yang kedua deh. Kalau Kak Laila yang mana? 2. Yang kedua kan, benar. Kenapa? Sama kita semua nih. Jangan kita semua punya kesamaan. Ini boleh ditanya? Karena menurut aku kalau misalnya ketika kita sedang down gitu ya, terus habis itu kita buka medsos, di situ kita akan ngeliat kehidupan orang lain dari berbagai sisi. Tapi kayak sisi yang ditonjolin kan biasanya kalau di medsos tuh bahagianya gitu loh. Di situ kita akan membandingin diri kita sama mereka, kok mereka lebih bahagia, kok mereka lebih punya ini A B C, wah mereka goals banget, gue bukan goals, kayak gitu sih. That's why kayaknya tuh kalau misalnya kita lagi nggak bagus, mungkin lebih baik menghindari medsos sih untuk prevent hal-hal kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Laila sendiri? Kalau saya lebih ke arah jadi sering kesal ya lihat di medsos terkait apa yang mereka sampaikan, ungkapan kebanyakan sekarang kan ungkapan yang memojokkan, misalkan ini apa sih gitu. Jadi sebel rasanya gitu. Jadi lebih baik udah nggak banyak melihat itu. Jadi Kakak Cari hiburan yang lain. Oh iya benar-benar. Jadi kalau dari Kak dan Kak Rana sendiri lebih memilih untuk prefer stay away dari media sosial gitu ya, karena Oke, itu perlu tapi jangan terlalu tenggelam. Iya. benar. Kalau dari Yohana gantian, gue tembak sekarang Yohana, jawab sekarang Yohana. Kalau aku kadang-kadang yang pertama, kadang-kadang yang kedua. Jadi kalau misalnya lagi bete, nonton di Instagram tuh kayak suka kayak nonton biasa cuplikan drama Korea gitu kan, untuk naikin mood. Tapi kadang kalau misalnya lagi bete, terus habis itu kenapa sih hidup gue tuh kayak gini banget, terus lihat orang lain bener banget kayak lagi liburan lah, kenapa mereka bisa dan sedangkan gue nggak bisa gitu. Jadi benar ya, agak benar banget bener karena tergantung mood sih. iya kayak misalnya nih kita lagi capek, lagi bete, kadang kan iseng-iseng kan, misalnya lagi apalah, buka Instagram, Instastory lah, mereka lagi liburan lah, gue lagi sengsara di sini, lagi menikmati tugas sama segala macam, terus mereka kayak liburan. Tapi jangan salah loh, mereka yang tergambar di situ bahagia Belum tentu sebahagia itu. Nah itu juga bener, kadang kayak rasanya bener nih, karena Rama juga sempat ngomong kayak apa yang tampilin pasti yang baik-baik gitu. Karena aku pribadi juga jujur bener kan, aku prefer kayak kalau misalnya di media sosial aku lebih memakai untuk kayak ya udah nyebar aja yang baik-baik gitu loh. Karena at the moment kadang orang suka ngerasa lu nggak perlu tahu hidup kelam gue seperti apa gitu. Nah kalau tadi kita udah main games nih, udah selesai gamesnya. Iya kurang tuh kan, kurang. Nah, masih ada segmen lainnya. Nah kalau begitu sebagai penutup nih, segmen 1K sebutkan satu kata aja yang mencerminkan jahatnya sebuah kata untuk mental health nih dari media sosial. Dari kayak lagi satu kata. Kalau Kak, Ini maksudnya gimana nih? Jahatnya satu sebuah kayak kata mental health. kalau misalnya lagi buka media sosial terus kan banyak tuh hate speech dan yang memojokkan nih. Menurut kakak tuh kayak sebuah kata itu apa sih bagi kakak? Satu kata. Kayaknya sama kayak kamu. Body shaming.
di sharing. Dan kita lanjut aja William. Oke, that's right. Oke, kalau tadi kita sudah bicara tentang pengalaman mental illness, sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Dan kita sedang menunggu sebuah perpindahan, ya. Ada apa nih? Ini mau makan siang apa tadi biar dicatat dulu. Oh, iya. Kok? Ibu mau masak apa? Apa aja yang disuka. Ya, tadi enggak mau maaf. Ini panci udah isi apa? Udah. Ketinggalan nggak makan. Lah, Panas. Oh, Berasa udah panas. Aduh lama banget udah kalian segmen 2 aja dulu dah. Nanti aku lanjutin sama yang lain. Belum pesan. Segmen 2. Oh, Ya, siap. Terima kasih. Siap. Ibu terima kasih atas permintaannya ya, dan juga tadi ya udah serius kita masuk ke segmen kedua dan Iya. agak Okta ya, gue berdoa untuk Okta biar semangat aja deh dia. Dia masak terus Biar cepat keluar masakannya itu Iya. panci. Nah, kalau tadi kita udah bahas singkat nih tentang bahaya kata-kata nih, tapi aku sendiri penasaran nih Kak Leila, kenapa sih mental illness ini dapat terjadi dengan cepatnya dan dampaknya itu luar biasa nih buat manusia? Sebenarnya kalau seseorang yang menjadi mental jatuh ke dalam kondisi mental illness itu sebenarnya cepat tidaknya itu bergantung dari rentan atau tidaknya mental seseorang gitu ya. Kemudian stresor yang datang padanya itu seberat apa, sesering apa. Hanya mungkin dikaitkan dengan tadi head space dan segala macam, karena sekarang kan di sosmed kan udah apa sih yang kita nggak akan tahu gitu ya. Nah itu semakin sepertinya lebih menyerang, sehingga seseorang yang memang punya mental yang rentan akan lebih mudah untuk mengalami mental illness. Tergantung sama pribadi orang Iya, juga. sebenarnya bagaimana dia memandang sesuatu, kemudian menghargai diri sendiri. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas mental illness, aku pengen nanya ini sih, apakah mental illness ini berpengaruh kepada kondisi fisik kita atau enggak berpengaruh? Kesehatan di situ. Kesehatan ini berpengaruh ke fisik kita nggak? Ada beberapa yang memang menjadi jatuh ke dalam kondisi fisik kita menjadi terganggu juga. Ya, contoh kecil, seandainya kita marah tapi yang tidak diungkapkan, ya, penundaan ditahan, akhirnya apa? Tegang semua kan? Nah, menyebabkan otot-otot kepala kita pun jadi tegang, sehingga akhirnya jatuh ke dalam sakit kepala. Sakit kepala juga sakit kepala yang biasa. Dikasih obat mungkin nggak akan sembuh karena sumbernya bukan sesuatu yang fisik, tapi sesuatu yang psikis menyebabkan kita marah. Ketika kita dari rilis semuanya, biasanya dia akan atau mungkin dengan kita cemas, gelisah, tertekan, asam lambung bisa meningkat kok. Oh iya, benar. Asam lambung bisa meningkat, itu merangsang asam lambung. Sehingga kadang beberapa orang yang memang mengalami gangguan itu gangguan mental, dia akan punya keluhan seperti lambung. Ketika dia periksa ke dokter dengan keluhan lambung, nggak apa, atau mungkin kasih obat nggak sembuh-sembuh, gitu kan? Oh iya benar-benar. Karena mereka berpikir datang lagi ke dokter spesialis yang lebih, terus shopping dokter jadinya. Padahal sebenarnya mereka masalah psikologis. Karena aku juga pernah ngalamin karena ke dokter juga. Aku juga pernah kayak misalnya nih kayak waktu itu deadline, mau ngejar deadline, tugasnya banyak banget. Jadinya tuh pengen makan juga males gitu kan. Tapi lama-lama jadi kayak sakit-sakit gitu loh, nggak kayak rasa sakit gitu tuh pas udah ngecek udah kenapa-napa gitu. Terus mau minum obat juga rasanya kayak boleh nggak ya, tambah parah takutnya kan. Terus akhirnya disuruh kayak orang kamu juga bilang itu tidur aja, tidur apa gimana gitu, tidur. Setelah baru tidur kayak lebih better gitu. Fresh lagi. Orang yang pencemas, dia akan lebih mudah berdebar-debar jantungnya, gitu kan? Nah, kadang mereka berpikir, oh, jantung itu kenapa ya? Akhirnya mengontrol mungkin ke dokter jantung, saya berdebar-debar sakit jantung lah, gitu. Enggak. Kalau yang ini aku pernah ngalamin juga waktu deket sama doi. Kok jadi berdebar-debar ya? Kalau gitu tuh mental itu bukan ya? Oh ya maaf, ada salah konten. Bukan. Oh ya bukan ya? Jadi pas berdebar, kok gue gitu ya? Aduh Itu ya. konsultasinya ke dokter cinta. Oh iya lagi. Oh batuk gue salam. William. Oke. Terus apa kira-kira dampak apa lagi nih dokter yang bakal muncul ketika orang lagi down? Ketika orang yang jelas ketika kita orang yang sedang down, minat
minat yang tadinya nih dia senang hobi tertentu sehingga akhirnya melakukannya gitu kan. Jadi energinya rasanya juga nggak ada sehingga malah keluar rumah. Otomatis dengan kondisi seperti itu kan mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya yang dia bekerja jadi malas bekerja atau nggak merasa nggak punya kemampuan buat bekerja, tenaga nggak ada. Untuk yang kuliah bisa terganggu nih konsentrasinya, akhirnya mengikuti kegiatan perkuliahan juga terganggu. Itu yang akhirnya dampak ke arah fungsi dan peran sehari-hari. Oke, berarti banyak juga kan, dan juga misalnya Yohana tadi juga benar, banyak banget nih dampak yang tadi udah sudah Kak Laila juga, dan berarti sadar nggak sadar kita berarti pernah mengalami mental illness. Pasti Jadi pernah. mental itu semua orang punya potensi untuk semua orang secara manusiawi punya perasaan marah, punya perasaan cemas, takut, ya, kesel, sedih. Hanya itu berlebihan atau tidak, gitu kan? Kemudian ketika itu berlebihan mengganggu fungsinya dia nggak sehari-harinya, peran dan fungsinya dia sehari-hari. Kalau sudah sampai mengganggu, nggak bisa kerja, nggak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain, ya itu udah namanya gangguan. Banyak benar. Nah, kalau kayak kamu tadi yang deg-degan sama pacar kan emang normally kan? Iya. Jadi dibahas lagi nih gitu, jadi nggak enak hati. Kayak bisa kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita sedih, wajar dong. Wajar banget. Hanya itu berkelanjutan ya. Ini berkelanjutan gue. Iya. Oke. Nggak apa-apa, Will. Nggak apa-apa, Will. Nggak semuanya bisa diselesaikan sekarang nih. Iya, Kalau bisa iya. berubah-ubah. Pelan-pelan. Pelan-pelan, kita nggak ada yang tahu nih kan. Terus habis itu, kadang Iya. aku juga sering merasa down sih, Will. Kenapa kayak gimana? Misalkan kalau misalkan banyak tugas, terus habis itu orang-orang tuh bukannya jadi support system, tapi malah kayak cecer, ayo cepet selesai, ayo bisa. Padahal sebenarnya kata-kata ayo bisa itu kayak iya gue tahu gue bisa gitu, tapi kadang gue merasa down aja gitu. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih merasa titik terendah? Pernah sih, ketika ada masalah bener yang kayak kamu bilang gitu kan, ternyata orang-orang yang deket sama aku itu bukan malah support aku, misalnya nanya kayak konfirmasi, mereka justru kayak berbalik nyimpulin suatu hal yang bahkan itu nggak bener soal aku gitu loh. Jadi kayak orang-orang taunya tuh oh Rana baik-baik aja, Rana tuh kayak gini, justru Rana yang kayak masalahnya gitu atau apa. Padahal setelah mereka mendengar dari perspektif gue ternyata beda banget gitu loh, dan disitu baru mereka kayak oh ya gue minta maaf kan bla 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 bla. Tapi ya udah kadung down gitu Iya ya. sih, bener. Gimana gitu. Hal-hal yang jadi titik terberat karena nih sampai susah payah harus bangun lagi. Titik terberat adalah yaitu ketika support system gue, terutama kan kalau misalnya di lingkungan kampus itu kan temen ya, itu udah nggak ada yang bener-bener functionnya tuh bener-bener function sebagai temen gitu loh. Di situ adalah titik terendah gue, dimana gue ada masalah, gue butuh orang, mereka nggak ada. Kayak gitu sih. Itu titik terendah gue. Justru kayak bahkan menurut gue lebih sakit, ini secara personal ya, lebih sakit support system lo itu temen nggak bekerja dengan baik dibanding support system lo pacar terus jadi mantan gitu loh. Itu lebih sakit kehilangan temen dibanding pacar menurut gue. Kalau dari William, Iya. dari tadi berdebar-debar. Iya, ada loh ini yang balikin ke orang ini nih ya. Aku jadi Iya. jodoh orangnya ada di sini, Iya, ini aku jadi- jangan nih. Baru orangnya di sini apa gimana? Ada nggak ya? Enggak begitu. Jangan dibongkar dong rahasia dapur anak di sini ya. Di depan para publik ini di sini sebagai podcast iya. Nah, kalau gue sih pribadi bener kata Rana. Entah kenapa lu penting banget support system gitu. Karena percayalah tuh gue tempat bersandar lu gitu. Dan saat emang udah ada tempat bersandar lu ya udah lu akan bener-bener kata kasarnya akan hancur gitu loh, rasanya kayak hancur banget gitu. Karena setiap ada masalah, lo akan selalu lari ke mereka, lo akan selalu lari ke orang-orang itu, akan selalu ngomong kayak gue capek, gue sedih, gue apa, gue ini, gue itu, bisa macam-macam. Dan kadang ada momen dimana mereka itu juga ngasih pendapat yang nggak sesuai sama yang kita mau. Misalnya nih, tadi Yana selalu ngomong kan, semangat ya atau apa ya, ini lu bisa lalui. Gue tahu gue bisa, gue yakin gue bisa, tapi gue capek gitu. Mungkin balik lagi sih, aku pengen nanya juga ke gimana. Kadang mungkin di antara kita sedang down itu sebetulnya hanya perlu didengarkan aja. Wah, ya bener sih. Iya kan? Enggak, sebenarnya
aduh denger aja deh gitu, kayak pengen gitu gitu. aja deh, giniin aja gitu. Hal-hal itu kayak langsung kayak lagi deh, gitu, cerita lagi deh. Sebenarnya itu aja sih. Kadang nih, ada ketika kita memang merasa nggak mampu, baru mungkin bantuin gue dong. Gimana dong contohnya? Ngapain sih ngapain dong ya? Gitu. Jadi ketika kita mungkin dihadapkan oleh teman kita yang sedang down, mungkin jangan langsung, oh lu harusnya gini gitu. Itu akan membuat dia makin gimana lagi ya? Tapi dengerin dong. Dengerin aja dulu. Tapi kadang kalau misalnya dari sisi beneran kayak kalau misalnya dengerin doang tuh kayak merasa kayak aduh mau bisa ngapain itu juga jadi bikin tekanan sendiri nggak sih? Ya jadi memang kadang kita sebagai teman ingin menceburkan dia ke ayo. iya kayak ayo nih gitu. Tapi kadang kita juga perlu nih membatasi. Kita nggak tahu kondisi dia sebenarnya bagaimana. Nggak semua teman kita pandai mengekspresikan. Ada dalam pikirannya. Ada yang kadang pernah aku juga pernah pengalaman punya teman, dia cenderung happy banget nih, kayak selalu dia tuh baik-baik aja gitu ya, tapi pas dia ngomong itu berbeda sama derajat terbalik. Dan saat aku bilang kayak semangat ya apa ya, terus dia bilang thank you, tapi sebenarnya di balik kata thank you dia tuh kayak Jadi sesuatu. gitu. Dan ternyata akhirnya dia malah bilang kayak sebenarnya gue mau dengar aja sih gitu. Gue langsung kayak oke, aku langsung belajar oke, berarti harus memang mendengar aja gitu. Cuman dokter nih, gimana kalau dari posisi pendengar kita nih, gimana kita tahu kalau kita harus dengerin aja atau kita harus kasih solusi? Kita punya. Sekarang gue ada di sini, ya. Kira-kira yang lo butuhin dari gue apa? Itu aja nggak apa-apa. Lebih baik nanya gitu ya dok ya? Oke. Kalau dia bingung, yaudah. Kalau gitu gue dengerin dulu ya. Ntar kalau gitu ngomong. Gitu. Jadi dia tahu ada seseorang yang siap buat gue. Meskipun belum tentu nih, kan karena gini ya, sama-sama seumuran. Kalau temen kan sama-sama seumuran. Pengalaman hidup pun pasti ya minimal sama lah gitu ya. Memang sih akan lebih baik kalau kita curhatnya atau mencari supportnya dari keluarga kita, dari orang tua kita, maka keluarga kita. Ini sih keluarga. Kan dari sisi pengalaman atau umur, mereka mungkin udah pernah lah menjalani, artinya pernah jadi anak gitu kan. Iya. Kita belum pernah kan. Orang tua gue pernah ngomong kayak mama pernah kayak kamu, tapi kalau belum pernah kayak mama, jadi kayak oke, dia udah lewat gitu, udah ngerti gitu ya. Memang nggak semua orang tua juga mereka benar dalam mengasuh anak, itu belum tentu juga. Tapi paling enggak ya kepada siapa kita bisa minta tolong, bukan mereka. Nah, Dok, aku pengen nanya lagi nih terkait dengan sering banget aku melihat di media sosial ada teman-teman aku yang kayak dia nyampe ini misalnya dengan kayak snapgram tapi gelap, terus tulisannya kayak tulisannya warna abu-abu kayak nggak mau kelihatan Kecil gitu, gitu ya? kecil, terus dia ngomong kayak gue capek banget hari ini, atau misalnya kayak please pengen lepas aja deh gitu, kayak gitu-gitu. Menurut dokter, aku takut nih dok, aku pengen ngomong kayak lo kenapa, takutnya dia nggak balas, atau rasanya takutnya kayak menginterupsi kehidupan dia. Tapi gimana dok caranya buat kayak perlahan-perlahan tuh kayak kita pengen bantuin dia, caranya gimana sih dok buat orang-orang kayak gitu? Boleh sih kita nanya kenapa, tapi mungkin kalau responnya kurang, dia nggak ngerespon, atau mungkin kamu cuma boleh sampaikan gitu. Ada gue yang siap kalau lu bantu gitu. Kadang orang kayak gitu karena dia nggak punya wadah untuk ngurahin apa Iya yang sih, dia mau. kayak gue takut yo kalau misalnya gue komen atau misalnya apa, takutnya kayak apa sih lo ikut campur kayak gitu. Tapi aku pengen menghargai dia karena dia udah terbuka gitu dibanding dia diam kan gitu. Tapi malah ada orang yang malah mengecap kayak ih ini orang apa-apaan buka-buka hidup lo gitu di depan Instagram, di Snapgram gitu kayak, atau malah ngomong kayak, malah ada juga teman aku yang yang malah nanggepin itu dan bilang kayak lu ngapain buka di sini gitu. Malah jadinya judging gitu. Terus sebenarnya yang bener emang dong, harusnya kita ngomong kalau misalnya lu jangan buka di sini, atau malah kita pelan-pelan kayak ngertiin. Kita berusaha aja deketin, kalau bisa memang jangan orang media sosial ya.
dia butuhkan. Oke. Kalau lu Ran dari perspektif sebagai sesama mahasiswa nih Ran ya, ketika lu ketemu dengan temannya seperti itu dan ngelakuin hal yang tadi gue bilang, apa yang bakal lo lakuin? Kalau gue personally tuh bukan ngejudge orang-orang yang di Instagram atau media sosial nge-share perasaan mereka ya, cuma kebanyakan yang gue temuin mereka nge-share itu tuh ternyata mereka sebetulnya nggak separah yang disampaikan gitu loh. Jadi sebetulnya ada rasa skeptis muncul karena pada akhirnya karena saking lo udah hafal mana yang beneran baik-baik aja dan mana yang beneran gak baik-baik aja, ketika mereka nge-share gue udah jatuhnya kasarnya nggak peduli gitu. Karena ketika waktu itu gue coba membantu ternyata mereka sesepele itu dan ternyata mereka membayar-bayar aja gitu loh. Jadi gimana ya, gue akan perhatian aja. Iya betul, betul banget kayak gitu. Jadi kayak seakan tuh mental illness atau mental health jadi tren gitu loh dengan mereka kayak gitu. Paling gue cross check 2 kali sih, gue amatin dulu, gue lebih kayak observasi mereka di kampus gimana, apakah mereka betul seperti apa yang mereka sampaikan atau enggak. Baru habis itu kalau misalnya memang butuh bantuan kelihatan kok, dan disitu gue baru akan maju. Jadi maksudnya lo adalah lo mau bantuin dia, tapi lo pengen tahu dulu nih sebelum salah langkah ibaratnya gitu ya. Takutnya malah kesannya kayak karena kan ada beberapa orang ngomong satu kata tuh bermakna banget, ya kan, seperti kata tema ini, dan lo pengen berhati-hati dengan kata yang lo ucapkan daripada takut salah langkah atau gimana ya. Itu tadi gue liat ibu-ibu nih sambil masak nih tuh mondar mandir Ada gitu. apa nih? Ada apa ibu boleh ya ibunya? Apa nih? Iya. Udah mateng Bu? Belum. Bingung tadi mau masak apa teh? Dari tadi nanya. di dandang atau udah panas, terus lu di sini nih kosong nih. Iya, jadi kan gosong ininya doang nih tuh, kelamaan tadi. Oh. Dia pada mau makan apa teh? Saya mah bingung ya. Tadi udah nanya, terus tadi udah pergi, kagak balik-balik, udah kita ngobrol-ngobrol, balik lagi nih, Iya, nanya lagi. kan bingung saya tuh mau makan apa, nasi goreng. Ya sop, udah, apa-apa. gini, yang kamu handle aja. Iya, yang ada di kulkas aja Oke, lah. mie instan ya? Iya. Tadi banyak dong. Tadi nawarin, enggak, mohon maaf ya. Tadi katanya Anda. Mohon maaf ya. Tadi nawarin sop, ya sop, nasi goreng, udah enak-enak nih. Tiba-tiba Mie instan, ya Katanya paling ada. ampun. Ya udah, nasi goreng ya. Iya, Goreng berarti sekarang kita ke segmen 3. Yeay, oke siap Punten ya. Awas gak matang-matang ya. Nasi gorengnya belum Ya. teh. Memang ya pemirsa di sini ya, memang seperti inilah kami di tempat-tempat ngemper bersama dengan orang-orang yang masak kucing. Kan nggak tahu dapurnya kayak gimana. Iya, jangan dibalik kameranya. Oke, silahkan Yohana pimpin. Iya, apa nih? Pimpin aja kehidupan aku. Oke. Iya, maksudnya pimpin aja nih segmen ini. Setelah tahu perjalanan kakak-kakak nih selama mengalami hal-hal tersebut, aku penasaran gimana caranya kakak-kakak melewati hal itu semua nih. Kakak-kakak melewati hal-hal yang bikin kakak-kakak down. Itu caranya gimana sih? Ini mau siapa dulu nih? Ya, dari Dari Kak iya, Lela deh. dari Kak Lela dulu deh. Karena dulu deh. Oke. Iya. Siap. Oke. Mungkin kalau dari aku ya, Tuhan sih. Kayak aku tuh lebih bergantung sama Tuhan, itu bener-bener ngebantu aku banget. Dan selain Tuhan itu keluarga. Jadi bener kata Kak Lela tadi, pada akhirnya ketika semua orang against you, yang gak against you adalah keluarga. Kayak gitu. Jadi kayak ketika aku udah bener-bener di titik terendah, mungkin aku paksain pulang gitu loh dari sini ke rumah gitu. Terus akhirnya aku ngobrol ke mereka, terus habis itu mereka akan nge-advise dan konsol aku, dan pada akhirnya juga aku balik lagi ke Tuhan. Kalau dari Kak Sama nih ya, kalau saya keluarga dan Tuhan juga sama. Terus yang jelas kalau saya pribadi pernah ngalamin loh. Iya. Ya, terus langsung mikir cari positif. Masa sih saya akan seperti ini terus? Nggak bisa kayak gitu. Kebetulan pada saat itu saya memang udah berkeluarga, gitu kan. Anak-anak gue gimana, gitu kan? Anak gue gimana, masih kecil-kecil ya. Pokoknya nggak bisa. Aku harus berubah, harus bisa. Bukan gorengan dong. Didukung oleh keluarga, ya udah bisa melewati. berarti kalau aku bisa nanya seberapa kuat supportnya Kak, dari keluarga itu seberapa? Kuat lah, Kuat banget ya? harus. Memang kita menjadi menjadi rentan atau tidak, kalau kita akui sebetulnya asalnya dari keluarga juga. Iya, dari keluarga.
apalagi hal-hal kecil di luar makin numpuk jadilah. Kalau kasusnya keluarga sendiri tidak mendukung, itu lebih baik kita harus kemana? Minta pertolongan Psikiater ya. Psikiater, psikolog ya. Ada yang malu nggak sih kayak, aduh gue nggak mau deh ke psikolog atau psikiater? banyak. Iya tuh dok. Banyak. Ya, gimana ya dok? Maksudnya kadang ada teman-teman aku bilang, yaudah coba lu ngomong ke ini atau misalnya coba lu terbuka ke mereka. Dia bilang, nggak mau ah. Karena orang suka ngomong, bener lu udah gila kali, udah ini kali udah gila lah apa gitu kayak gitu. Banyak Gimana? yang kayak gitu. Tapi kemana lagi kan? Ya oke lah, boleh kita bukan boleh, harus ke Tuhan yang utama. Ya. Tapi itu kan secara vertikal, secara horizontal Bagi sesama manusia juga kita gitu ya. harus berusaha gitu loh, mencari pertolongan Iya sih benar. dan datanglah ke tenaga. Kalau untuk sekarang ini banyak nggak sih kak yang udah datang ke kita? Soalnya teman-teman aku sendiri ada. Bahkan ada terakhir baru kemarin anak SMA kelas 17 tahun dia datang sendiri tanpa iya? orang tua karena dia takut untuk mengungkapkan ini semua ke orang tua. Coba bayangkan menderitanya seperti apa. Iya, Dan betul. sudah ada perilaku menyakiti diri sendiri. Aku pernah juga punya teman seperti itu kan. Dia tuh SMA, dia pernah kayak dan dia udah mengizinkan tuh di sharing gitu dan dia open banget. Jadi dia ada tekanan kalau misalnya keluarga dia meminta untuk dia punya harus bagus gitu. Jadi dia harus kayak mesti keluar kuliah luar negeri apa gimana segala macamnya sampai dan dia jadi tertekan. Akhirnya dia menyakiti diri sendiri. Dia kayak misalkan satu tensi gitu, misalnya kayak menyakiti dia kalau misalnya dapat nilai berapa? 8. Dapat nilai 8 dia nggak puas. Dia mau dapat nilai itu harus 9, 100, 900 gitu terus. Jadi ngerasa kayak gue kurang karena tekanan kayak ngerasa iya itu orang tua gue harus perfect gitu. Gitu jadi kayak emang berat juga ya. Enggak Jadi seperti itu. ketika seseorang mengalami mental illness, bukan hanya orang tersebut yang handle kedatangan, tapi juga keluarga juga harus. Dan lagi-lagi kalau selain tentang itu semua itu kalau kita tarik akarnya menurut aku adalah tentang kata-kata itu tadi. Ketika orang bilang kayak iya kamu luar negeri ya beasiswa ya kalau bisa ya. Jadi kan ada sesuatu yang tekanan juga ya sebenarnya. Intinya jadilah dirimu sendiri. Dan satu lagi, kita tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Wah, itu udah langsung kayak nggak perlu kesimpulan, nggak perlu ada apa-apa di sini udah konten nih, ini udah scroll udah terangkum semuanya ya memang bener banget karena ini udah langsung kayak kesimpulan adalah diri sendiri dan harus jadi harapan Diri orang lain. sendiri, kita tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Dan satu lagi, it's okay to be not okay. Saya senang banget sih bisa terwakili Kalau seperti capek itu. capek aja Ya, ya. jadi kita juga jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita juga harus realistik. Kemampuan kita sampai di mana? Nggak baik ngapus diri sendiri gitu. Capek loh. Capek. Ya. Dan mungkin kita sebagai pihak yang bisa di lingkaran luar dari orang itu mesti bisa memahami bahwa setiap kata yang terlontarkan itu nggak bisa balik lagi. Iya. Apa akan terus terekam dan akan terus diingat. Gue nggak bisa kayak gue undo ya gitu, Nah, Ctrl Z nggak nggak kayak bisa di gitu. chat ya, unsend gitu ya, bisa. Saya kan ngechat lagi bisa kayak unsend itu nggak bisa karena ya apa yang kita terima itu harus terekam gitu loh. Gitu. Jadi itu yang harus berhati-hati ya. Dan sekali lagi kalau capek ya capek aja, kalau sedih ya sedih aja, nggak ada salahnya jadi Buat lepas jadi sebentar. lemah. Karena ya kita manusia gitu loh. Tuhan juga tahu pasti ataupun ya yang Maha Kuasa juga pasti tahu lah kalau misalnya kita perlu untuk rehat gitu ibaratnya ya. Jadi rapuh juga bukan aib kok, nggak harus disembunyikan gitu ya. It's betul. Nangis okay. boleh, nangis boleh. Iya. Iya benar. Apalagi ya jujur kalau misalnya kayak kadang dari sisi pria gitu ya, kadang kan suka ngomong gampang, cemen, Masa nggak boleh nangis, nggak boleh apa. Padahal sebenarnya ya kalau nggak boleh nangis juga Tuhan nggak bakal nyiptain air mata dari laki. Gitu ya. Makanya kan kayak gini kan sih kayak maaf nih, gue pribadi pernah kok lawan nangis, dan gue mikir ya kalau emang laki-laki diciptanya kuat dan nggak boleh nangis ya Tuhan nggak bakal nyiptain air mata dari laki-laki, gitu.
benar kan kayak gitu kan, jadi ya hal seperti itu. Ada kata-kata terakhir dari Kak Rana mungkin? Sama sih kayak kamu, it's okay not to be okay, sama juga kayak Kak Laila gitu ya. Pada akhirnya setiap orang pasti ada masa downnya, terus habis itu tidak ada salahnya menjadi vulnerable, karena dengan kayak gitu ya lu ya belajar dan pada akhirnya lu mengilhami benar jadi manusia tuh seperti apa menurut gua kayak gitu. Jadi kalau dari sisi down, itu ya ambil positifnya. Iya, kita jadi berjuang kan, termotivasi untuk maju lagi. Jangan lari gitu, dihadapin aja. Kayak apa nih? Kok kayak ada sesuatu? Jangan lari nih Liam, jangan lari nih Kita Liam. kemarin ambigu ya kebetulan. Ya, sampai akhir segmen aja masih membahas tentang kehidupan. Ya, Oke. Iya, tadi ada begini-begini Iya. kata ibu ya. Katanya gue ngadon mie. Udah, ini udah matang masaknya. Oh, udah matang, kan iya. udah jam berapa juga makan siang. Oh, Wow. iya, udah makin Oke. ini digulung-gulung terus. Iya. Jadi buat teman-teman kepiting di rumah, jangan takut untuk berkonsultasi ke psikiater dan it's okay to be not okay. Oke, dan rehat aja sejenak dan ingat cari support system kamu atau lo karena itu akan membantu gitu loh. Percayalah semua masalah kita butuh orang lain. Kita makhluk sosial, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Dan kita cuma manusia. Iya. Yoyo dan William pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kepiting selanjutnya. Bye. Bye-bye.